Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera dalam Yesus Kristus. Semoga semuanya telah bangun dengan semangat di hari ini. Selamat berjumpa kembali melalui Renungan Pagi edisi 3 November 2021. Lukas pasal 15 ayat 20 demikian. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Hati Bapa. Kebenaran lain yang kita temukan dari perumpamaan anak yang hilang adalah hati Bapa yang penuh cinta kasih. Hati Bapa yang lembut, penuh belas kasih terhadap anak-anaknya. Meski anaknya telah menyakiti hatinya, meninggalkannya begitu saja, setelah ia mendapatkan warisannya. Renungan pagi hari kemarin telah kita dengar bahwa di saat ia menjauh dari bapaknya menyisakan banyak penderitaan. Sebaliknya ketika masih ada dalam rumah bapaknya, ia mendapatkan jaminan kehidupan yang baik. Namun anak bungsu ini lebih memilih pergi dari rumah untuk menikmati kebebasan hidupnya, menikmati kesenangan tanpa batas, memuaskan hasratnya dengan segala kemewahan dunia ini, jauh dari pantauan bapaknya. Sementara itu di rumah bapaknya dalam segala kerinduan, terus menantikan kapan anaknya pulang kepadanya. Hingga satu hari dari kejauhan ia melihat seorang putra berjalan ke arahnya, dengan lunglai, lusuh dan kurus, kepala menunduk. Ia mencoba menatap dengan penuh perhatian. Apakah ia tidak salah lihat? Namun makin dekat, makin jelas. Tak salah lagi putranya pulang. Tanpa menunggu waktu lama, ia segera bergegas, berlari mendapatkan putranya. Ia memeluknya dengan haru dan terus menciuminya. Ia tak tahan menyaksikan keadaan anaknya sekarang. Apalagi saat anaknya menunduk dan berkata, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tak layak disebut sebagai anak Bapa." Mendengar hal itu, hati ayahnya makin luluh dan segera mengadakan pesta penyambutan yang besar. Dengan segera menyuruh pelayan-pelayannya mengantarkan jubah, cincin yang dicap dan sepatu. Jubah menyimbolkan kehormatan, cincin menyimbolkan kewenangan dan kuasa sebagai wakil mutlak atas kepunyaan bapaknya. Sepatu yang menyimbolkan hak sebagai anak bukan hamba. Pesta digelar yang mewah untuk mengekspresikan kebahagiaan sang bapa dan mengajak orang lain untuk turut merasakan kebahagiaannya. Saudara-saudaraku, membaca kisah anak bungsu ini, sesungguhnya kita sedang membaca lukisan hidup kita. Betapa sering kita keluar dari rumah Bapa untuk menikmati hidup yang sebebas-bebasnya. Kita ingin menikmati kesenangan dunia ini tanpa batas, mengikuti kehendak dan kemauan kita sampai akhirnya kita tertumbuk dan mengalami kesulitan. Puji Tuhan, Allah Bapa kita tak akan melepaskan kita begitu saja. Ia terus menanti dalam kerinduan kapan kita kembali kepada jalan-jalannya. Sebab Ia sangat mengasihi kita. Ia ingin kita mengalami sukacita dalam hadirat-Nya dan menikmati hidup dalam anugerah-Nya yang limpah. Karena itulah Ia memberikan Yesus Kristus bagi kita, mati untuk pengampunan dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku, mari kembali kepadanya dengan sungguh. Bayangkanlah jika ada dalam kehangatan pelukan Bapa, betapa menyenangkannya hidup ini. Maukah mengalami kasih Bapa yang sebaik itu? Datanglah padanya, mintalah Ia menyatakan dirinya dan memberikan iman. Jangan tunda waktu lagi, sekarang saatnya. Bapa telah menyongsong kita. Rasakanlah pelukannya, saudara-saudaraku. Biarlah kita menikmati anugerah yang limpah yang disediakannya bagi kita, anak-anaknya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu yang agung atas kasih-Mu yang besar kepada kami. Kami hanya bisa menundukkan kepala kami pagi ini untuk berucap terima kasih atas pengampunan-Mu yang tiada berkesudahan kepada kami.
Jika kami sedang jauh daripadamu saat ini, raihlah kami ya Bapa. Kami ingin ada dalam pelukan-Mu, merasakan kasih setia-Mu. Jangan biarkan kami menjauh daripadamu. Kami ingin menikmati hidup dalam kelimpahan anugerah-Mu. Semua pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, dekaplah mereka satu persatu, bawalah mereka merasakan kasih setia-Mu. Biarlah kami senantiasa ada di hadirat-Mu ya Bapa, menikmati segala janji-janji-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami datang kepadamu memohon. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin.